Bayangkan naik angkot sudah dibayar malah dimaki. Tapi siapa sangka, sang supir yang galak itu akhirnya mengalami nasib yang membuat satu kampung merinding. Inilah kisah nyata yang akan mengubah cara kita memperlakukan sesama. Jangan skip, karena di akhir cerita kamu akan menyaksikan bagaimana karma datang tanpa peringatan. Mulutnya lebih tajam dari klakson. Di kota kecil bernama Sukawening, angkot masih menjadi tulung punggung transportasi masyarakat. Trayek 3 adalah salah satu jalur paling ramai karena melewati pasar, terminal, dan sekolah. Namun, trayek itu juga paling dihindari karena satu nama, Ujang. Ujang bukan supir biasa. Tubuhnya kekar, wajahnya masam, dan suara teriakannya bisa menembus deru mesin. Ia tidak pernah ramah, apalagi sopan. Siapapun penumpangnya, anak kecil, ibu hamil, hingga orang tua, akan dilayani dengan nada tinggi dan makian jika dianggap lambat atau salah. "Naik, cepetan dong. Mau gue dorong." Begitu dia membentak seorang ibu yang baru saja selesai belanja. Tak jarang anak-anak sekolah memilih menunggu angkot lain meski harus lebih lama, hanya demi menghindari ocehan Ujang yang seperti peluru tak bersarang. Meski begitu, Ujang tetap merasa dirinya benar. Orang-orang itu manja, kalau nggak dimarahin kerja lambat semua. "Gue supir bukan baby sister," begitu katanya pada temannya sesama supir. Suatu pagi, seorang siswi SMA bernama Rani hendak naik angkot Ujang. Tangannya sibuk merapikan seragam dan uang ongkosnya yang terlipat saat Rani menyerahkan lembaran 2.000 yang agak lusuh. Ujang langsung menepisnya. "Ini duit apa kertas tisu? Mana bisa dipakai? Gak punya duit yang benar," bentaknya. Rani terkejut dan mundur. Penumpang lain hanya diam. Seorang bapak tua yang ingin menegur pun urung bicara, tak berhenti di situ. Saat angkot berjalan, Ujang terus mengomel. "Dasar anak sekolah, modal nekat doang naik angkot. Nanti minta kembaliannya lagi kayak ratu." Rani menunduk sepanjang jalan, matanya berkaca-kaca. Ia turun tanpa berkata sepatah kata pun, bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Bukan karena tidak sopan, tapi karena hatinya terlalu sakit. Di siang harinya, seorang ibu hamil yang hendak turun sedikit terlambat berdiri karena perutnya besar. Ujang alih-alih membantu, justru membentak. "Turun cepet napa? Jangan kayak siput, orang nunggu di belakang tuh." Tak ada belas kasih, tak ada rasa kemanusiaan, hanya ego dan suara lantang penuh kemarahan. Perilaku Ujang akhirnya terekam kamera salah satu penumpang. Video berdurasi 15 detik memperlihatkan Ujang sedang mengusir seorang nenek yang menurutnya terlalu lama naik angkot. "Kalau nggak kuat naik, ya jangan naik. Gue bukan tukang gotong orang tua." Video itu viral di media sosial. Komentar netizen pun ramai. "Gila, mulutnya lebih pedas daripada cabai rawit. Semoga dapat balasan yang setimpal. Kalau orang tuanya digituin, dia marah nggak ya?" Namun, Ujang tetap tidak gentar. Ia justru menanggapi sambil tertawa. "Biarin aja viral, toh gue tetap nyetor setoran penuh. Yang penting kerjaan beres, bukan jilat penumpang." Pemilik angkot pun memilih tutup mata selama uangnya lancar. Namun, dunia tidak selalu diam terhadap kezoliman, apalagi yang dilakukan secara terang-terangan setiap hari di jalanan umum. Suatu malam, selepas mengantar penumpang terakhir, Ujang menyetir sendirian ke garasi yang berlokasi di pinggir hutan kota. Malam itu gelap dan jalanan sepi. Tiba-tiba, angkotnya terasa berat seperti penuh muatan. Padahal ia yakin tak ada lagi penumpang sejak pemberhentian terakhir. Ia melirik ke spion dalam. Di bangku baris ketiga, tampak sosok perempuan berambut panjang duduk membelakangi. "Loh, siapa itu?" guman Ujang. Ia menoleh ke belakang, kosong, tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia meminggirkan angkot dan turun. Tapi saat melihat dari jendela belakang, sosok perempuan itu masih di sana.
kini menatapnya dengan mata kosong dan senyum lebar yang menakutkan. Ujang berteriak dan berlari keluar dari angkot. Tapi saat memanggil penjaga garasi tidak ada siapapun. Keesokan harinya, Ujang memaksa diri bekerja seperti biasa. Tapi suasana sudah berubah. Setiap melihat kesepian, dia merasa ada sosok gelap duduk di sudut belakang. Ketika dia membentak seorang anak kecil karena duduk terlalu pelan, suara perempuan tua tiba-tiba terdengar dari belakang. "Jangan kasar sama anak orang, Jang." Ujang refleks menoleh, tak ada siapapun. Di siang harinya, seorang naik tanpa berkata sepatah kata pun. Ia mengenakan baju putih kusam, wajahnya pucat, memberikan uang robek, lalu duduk di pojok belakang. Ujang sudah kesal dan hendak memaki, ini duit apa?" Tapi saat ia menoleh ke bangku belakang, penumpangnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya lembaran uang robek itu dan bau anyir yang menusuk hidung. Hari itu, Ujang pulang tanpa menyelesaikan trayek. Angkotnya ditinggal begitu saja di pinggir jalan, dan ia berjalan kaki dengan wajah pucat. Masyarakat mulai berbisik, azab sudah mulai datang pada Ujang. Beberapa hari setelah gangguan gaib itu, Ujang tetap memaksakan diri menarik angkot. Walau penumpang makin sedikit, raut wajahnya tampak lelah dan bingung. Suatu malam, ketika melewati jembatan tua di daerah Gunung Batu, Ujang melihat seorang ibu dan anak kecil berdiri di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, ia berhenti dan membuka pintu. Namun saat menoleh, bangku belakang tetap kosong. Tak lama, angkotnya oleng sendiri seperti ada yang menarik setir. Brak! Angkot terguling masuk ke selokan besar. Warga sekitar langsung menolong. Tapi anehnya, tubuh Ujang tidak luka sama sekali. Hanya satu hal yang ganjil, ia kehilangan suara. Di rumah sakit, dokter menyatakan pita suara Ujang rusak parah. Seperti habis terbakar, tak ada bekas luka luar. Tapi suara benar-benar hilang. Orang-orang menyebutnya azab dari langit. Kini, Ujang yang dulu suka maki-maki tak bisa lagi bersuara. Ironis. Dulu semua orang ingin dia diam. Sekarang dia tak mampu bicara sama sekali. Ia hanya bisa menunjuk dan menulis jika ingin menyampaikan sesuatu. Tapi itu pun sulit karena tangannya ikut gemetar tak terkontrol. Setelah keluar dari rumah sakit, Ujang jarang keluar rumah. Ia tak lagi mengemudi, hari-harinya diisi dengan menatap langit, termenung dan menyesali perbuatannya. Ia mulai menuliskan surat permintaan maaf kepada penumpang yang pernah dia sakiti. Salah satunya dikirim kepada Rani, siswi SMA yang pernah dia maki. Namun balasan dari Rani membuatnya menangis. "Ayah saya juga supir, Pak, tapi beliau sabar dan selalu menolong orang. Saya doakan Bapak bisa menemukan kedamaian." Angkot trayek 3 yang biasa dikemudikan Ujang kini dibiarkan kosong di garasi. Beberapa supir yang mencoba menggantikannya selalu merasa ada yang aneh. Mesin mendadak mati sendiri, spion jatuh tanpa sebab, dan klakson menyala terus tanpa disentuh. Sampai akhirnya pemilik angkot memutuskan membiarkan mobil itu tak terpakai. Warga menyebutnya angkot kutukan. Konon, arwah-arwah penumpang yang dulu dimaki masih menuntut balasan. 5 bulan setelah kehilangan suaranya, Ujang ditemukan tak bernyawa di teras rumahnya. Wajahnya menghadap ke langit, mulut terbuka seperti sedang berteriak, tapi tak bersuara. Di samping jasadnya ditemukan buku catatan yang berisi tulisan terakhir. "Ampuni aku ya Allah, aku telah banyak menyakiti orang tanpa sadar. Aku kira aku hanya marah, tapi aku lupa, aku juga manusia." Kabar kematiannya membuat banyak warga datang melayat. Tapi suasana tetap sunyi, tak ada isak tangis, hanya bisikan lirih. Itulah karma. Jangan pernah anggap rendah orang lain hanya karena kita merasa punya kuasa. Jangan pernah merendahkan orang lain, apalagi dengan makian. Kata-kata bisa menjadi luka yang tak terlihat, tapi membekas lebih lama dari goresan pisau. Kesabaran dan kelembutan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Dan azab bisa datang dalam bentuk paling sederhana. Saat kita kehilangan hal yang paling sering kita salah gunakan, mulut dan suara,
Berbuat baiklah pada siapapun, karena kita tak pernah tahu dari tangan siapa doa dan laknat itu datang. Meremehkan kuasa kata-kata adalah senjata. Ia bisa mengangkat hati, tapi juga bisa menghancurkan jiwa. Ujang, sang sopir angkot, mungkin tidak pernah memukul penumpangnya secara fisik, tapi makian, hinaan, dan ucapan kasarnya telah melukai banyak hati. Ia lupa bahwa setiap orang yang naik ke angkotnya punya beban masing-masing. Ada yang sedang bersedih, ada yang kelelahan, ada yang hanya ingin sampai rumah dengan tenang. Namun, alih-alih memberikan kenyamanan, ia menambah luka. Bahkan banyak orang mengira kekerasan hanya bisa dilihat secara kasat mata. Tapi luka yang ditoreh oleh kata-kata kadang jauh lebih dalam dan lama sembuhnya. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang menembus langit. Bisa jadi dari seorang anak sekolah yang menangis dalam diam, atau seorang nenek yang hanya bisa pasrah saat dimaki. Dan balasan dari langit itu datang dengan cara yang bahkan tak pernah kita duga. Ujang kehilangan hal yang paling sering ia salah gunakan, suara. Apa yang dulu ia banggakan karena bisa membentak seenaknya, dihilangkan oleh Tuhan seketika. Itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah pengingat bahwa hidup ini adalah cerminan. Apa yang kita beri pada orang lain akan kembali pada kita dalam bentuk yang lebih besar. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa hidup bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa menahan diri. Bahwa kebaikan kecil seperti bersikap sopan bisa menyelamatkan kita dari azab yang tak kasat mata. Dan bahwa memuliakan sesama manusia, apapun status dan keadaannya, adalah bentuk ibadah yang sering dilupakan. Karena pada akhirnya bukan kekayaan, jabatan, atau kekuatan yang menyelamatkan kita, melainkan hati yang lembut dan lisan yang dijaga. Jika cerita ini menyentuh hati kamu dan menjadi pengingat untuk lebih bijak memperlakukan sesama, klik like, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kamu ambil, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Karena setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.